Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-6 ya. Pertemuan ke-6. Dan rencananya kita sudah berpindah materi. Jadi kalau kemarin masih di interface, sekarang kita akan beralih ke database. Oke, sebelum saya lanjutkan, dari data tugas yang keempat, activity intense, itu baru ada sekitar 40 orang yang mengumpulkan. Masih jauh, baru sekitar 25% juga, nggak 20%-an gitu ya. Kenapa? Ada yang belum dipahami di activity intense? Atau bagaimana? Silahkan, mumpung belum beralih ke topik yang selanjutnya. Halo? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk activity intense? Halo? Tidak ada Pak sepertinya. Nggak ada ya? Oke, udah kalau nggak ada. Cuman tolong tugasnya segera dikirimkan karena tinggal beberapa jam lagi ya due date-nya. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, sudah tampil ya? Sudah Pak. Oke, ini adalah unit kompetensi yang ketiga untuk mobile programmer, junior mobile programmer khususnya. Yang di kompetensi yang pertama itu tentang basic, terus yang kedua tentang mobile interface kemarin, dan sekarang itu tentang database dan data persistence pada mobile data ya. Oke, jadi kalau kemarin kita tidak berbicara media penyimpanan, nah kalau di sini kita akan berbicara sedikit tentang penyimpanan dan data begitu ya, data yang tersimpan. Secara umum, nanti kita akan membahas dua database. Yang pertama SQLite dan yang kedua nanti MySQL. Jadi target saya sebelum UTS, SQLite selesai, nanti MySQL dilanjut setelah UTS ya. Jadi dua pertemuan ini mudah-mudahan yang SQLite selesai. Oke, jadi ada CRUD nanti, create, read, update, delete. Cuman untuk yang hari ini mungkin baru create aja ya, insert data. Oke, silakan diperhatikan dan nanti khususnya di praktiknya ya, dan besok bisa dicoba dipraktikan. Oke, yang pertama, apa itu database? Rasanya sudah dibahas ya di mata kuliah basis data. Jadi ini mata kuliah basis data di semester kemarin sudah ada, di semester sekarang juga sudah ada perancangan basis data sebetulnya. Jadi harusnya kalian sudah paham ya. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Intinya di sini kita akan mengelola data. Oke, lalu ada data persistence, yaitu kemampuan untuk melakukan penyimpanan data dalam aplikasi.
Jadi saat kita punya sebuah aplikasi, nah biasanya kita butuh penyimpanan data gitu ya. Entah itu yang bersifat client server ataupun yang embed gitu seperti SQLite. Jadi penyimpanan data ini sangat penting. Lalu reusability. Apa sih fungsi dari penyimpanan data ini? Ya untuk di-reuse lagi, digunakan lagi. Data yang kita simpan itu bisa digunakan lagi, bisa dipanggil lagi gitu ya. Untuk digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu begitu. Lalu data persisten di Android, ini ada file storage, lalu SQLite. File storage ya seperti yang biasa kalian operasikan di mobile phone, nyimpan data, nyimpan file, dan lain sebagainya gitu ya. Nyimpan foto, lalu juga SQLite. Nah, yang akan kita bahas di mata kuliah ini adalah SQLite-nya. Oke, yang pertama SQLite Database. Ada yang pernah dengar SQLite Database atau Room Database? Halo? Ya Pak, udah Pak. Pernah mendengar SQLite Database? Pernah? Oke, pernah menggunakan? Belum. Oh, belum. Tapi kalau MySQL MySQL pernah Pak? menggunakan? Udah. Oh, kemarin ya di mata kuliah Iya. web ya, oke. Oke, gak apa-apa. Waktu pas NetBeans. Oke. Jadi sekarang kita akan menggunakan SQLite Database ya. Ini sekilas tentang SQLite Database. Yang pertama, serbaguna dan mudah diterapkan. Data terstruktur yang perlu disimpan secara terus-menerus. Ya, sama seperti database pada umumnya. Ada akses cari, mengakses itu mengambil, select berarti ya. Mencari, merubah yang sering dilakukan. Artinya ada manipulasi data, pengelolaan data. Primary storage untuk data pengguna atau aplikasi. Ya, tadi karena ini dia bukan client server, jadi ini storage primary-nya untuk aplikasi tersebut. Data dapat dipresentasikan sebagai baris atau kolom, sama seperti pada umumnya, data direpresentasikan sebagai baris atau kolom. Nah, ini komponen SQLite Database. Yang pertama, data itu disimpan dalam SQLite Database. Kemudian proses untuk mengolahnya seperti menambahkan data, update, delete, gitu ya. Itu kita menggunakan SQLite Open Helper. Nah, untuk menampilkan dalam aplikasinya tidak bisa langsung, kita butuh adapter. Nah, baru kita tampilkan dalam aplikasi. Jika ingin kita butuhkan untuk ditampilkan gitu ya. Ini sih proses view sebetulnya gitu. Tapi pada intinya untuk SQLite Database ini kita nanti akan butuh SQLite Open Helper gitu ya. Oke, yang tadi dibahas ada SQLite Open Helper. Jadi SQLite Database direpresentasikan sebagai objek SQLite Database. Ini ada objek namanya SQLite Database ya. Semua interaksi dengan database melalui SQLite Open Helper. Jadi tadi biasanya kita menyiapkan data helper yang merupakan objek SQLite Open Helper. Di dalam itu kita melakukan berbagai macam proses, di antaranya create database gitu ya, create tabel dan lain sebagainya. Lalu di SQLite Open Helper juga ada execute request. Kita mengeksekusi request dalam bentuk query biasanya ya. Lalu manage database, mengelola database tadi, bisa nambah tabel dan lain sebagainya. Langsung di source maksudnya, kecuali kita mau create langsung di DBMS gitu ya. Lalu memisahkan data dan interaksi aplikasi. Jadi tadi data di mana, interaksi aplikasi atau front end-nya di mana gitu ya. Nah, lalu dalam SQLite Open Helper itu ada istilah cursors. Nanti ini lebih banyak digunakan pada saat kita nge-view data ya. Cuman gak masalah, saya sampaikan dulu. Tipe data yang biasa digunakan untuk result queries
itu biasanya menggunakan cursor tipe datanya. Kursor ini merupakan pointer ke deretan struktur data. Jadi saat kita akan mengambil data atau menyimpan data, menempatkan sebuah data, kita menggunakan kursor ini. Cursor class menyediakan metode untuk memindahkan kursor dan mendapatkan hasil. Tadi ya, untuk pengolahan data yang ada di dalam database, kita menggunakan kelas cursor. SQLite database selalu menyajikan hasil sebagai cursor. Oke. Jadi intinya kita saat ingin akan mengambil data, kita simpan dulu dalam cursor. Ini beberapa perintah yang common operation sering digunakan oleh cursor. Pertama, get count untuk mengambil atau mendapatkan jumlah baris dalam kursor. Get column names, string array dengan nama kolom. Get position, posisi kursor saat ini. Get string, get integer, move to first, move to next saat mau ngambil data gitu ya. Lalu close untuk mengakhiri semua resource dan membatalkan kursor atau close atau destroy gitu ya. Ini beberapa perintah, meskipun ada perintah-perintah lain yang bisa digunakan. Nah, ini contoh processing cursor. Kayak lagi ini akan digunakan nanti di pas ngambil data, karena dia akan looping. Ada variabel cursor, tipe data cursor, namanya cursor. Ini boleh bebas ya. Lalu DB raw query, ini untuk mengambil baris dari query-nya. Lalu selama datanya ada, kursornya move to next, dia akan memilih data yang raw 1, masih ada raw 2, dan seterusnya sampai raw-nya habis. Selesai kursor close. Ini contoh processing kursor. Nah, ini implementing SQLite. Dalam pengoperasian atau menggunakan atau membuat SQLite database, kira-kira ini step by step-nya gitu ya. Yang pertama, buat data model dulu. Siapkan data modelnya, database-nya, tabelnya, dan lain sebagainya. Lalu siapkan, dan kita membutuhkan SQLite Open Helper. Tadi yang dibahas di sebelumnya bahwa untuk mengakses database atau data di dalam SQLite, kita memerlukan SQLite Open Helper. Dalam SQLite Open Helper ini, yang pertama, itu membuat konstansa untuk tabel. Tadi ya, database, nama tabelnya apa, field yang dibuat apa saja, begitu ya. Lalu onCreate membuat SQLite database dengan tabelnya. Lalu ada juga on upgrade, ini opsional. Untuk metodenya disiapkan, tapi isinya boleh enggak, karena dia nih sudah sepaket di SQLite Open Helper. Ini biasa digunakan untuk kalau kita mau ngecek database atau tabel yang ada di dalam SQLite. Jadi on upgrade ini biasanya dia ngedrop tabel sebelumnya yang udah ada gitu. Jadi kalau kita bikin tabel baru, dia akan ngecek dulu nih, tabel yang sebelumnya udah ada atau belum dengan nama ini. Kalau udah ada, dia bisa ngedrop atau ngeganti gitu ya. Kalau udah ada, nolak. Tapi kalau belum ada, dia akan menambahkan yang baru. Lalu di SQLite Open Helper ini kita bisa menerapkan query, insert, delete, update, select, count, dan sebagainya ya. Ya, mudah-mudahan query sudah pernah belajar di mata kuliah database atau perancangan basis data ya. Oke. Gunakan atau panggil metode SQLite Open Helper untuk bekerja dengan database. Jadi nanti saat insert data, terus update, delete, dan sebagainya, kita memerlukan helper ini gitu ya. Oke, ini subclass SQLite Open Helper. Nama kelasnya apa, lalu di-extend SQLite Open Helper, sehingga kita bisa memanggil atau menggunakan fungsi-fungsi dari SQLite Open Helper. Yang paling pertama itu biasanya adalah proses create database di SQLite-nya gitu ya. Nanti ada sampelnya. Kita declare dulu nama database-nya apa, declare versionnya berapa biasanya, karena lalu ada ada tabelnya, nanti kita declare field-fieldnya seperti apa di bawahnya. Ini contoh untuk define query creating. Ini tabel nih, bukan database.
create tabel, karena ini kita mau membuat create tabel. Oke, sama seperti membuat database tadi, ini adalah query untuk membuat tabel ya. Ini salah. Create tabel, nama tabelnya apa, lalu field-nya apa, tipe datanya apa, gitu ya. Dan seterusnya. Sampai selesai sesuai field yang kita ingin buat. Lalu di onCreate, ini proses eksekusinya, kita mengeksekusi tadi SQL yang sudah kita buat, database-nya yang di atas, lalu tabelnya, lalu yang kedua ada method onUpgrade. Nah, ini yang tadi saya ceritakan bahwa di sini proses untuk pengecekan biasanya. Kalau dia ada ganti database baru, kita bisa ngedestroy, kita bisa ngedrop tabel yang sudah ada gitu ya. Oke, lalu ini executing query dalam mengeksekusi query sama seperti di MySQL. Tentu saja query yang sudah kita buat tadi ya, select, insert, update, delete, itu hanya query, hanya sebuah perintah. Select from bla 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 bla, insert into nama tabel bla 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 bla. Itu hanya perintah. Nah, itu nggak akan berjalan kalau tidak kita eksekusi query-nya, gitu ya. Jadi kita memerlukan fungsi raw query untuk mengeksekusi query. Gitu. Ini contoh untuk eksekusi query-nya. Tadi yang saat kita mau memilih data, database raw query, formatnya apa. Ini contoh query-nya, string query, select from nama tabel, order by apa keywordnya, ascending ini hanya perintah query ya. Mudah-mudahan kalian sudah belajar perintah query, select from dan sebagainya. Lalu ini proses menjalankan tadi si query-nya. Jadi ini adalah baris perintahnya, ini baris untuk menjalankan query-nya. Lalu ini untuk mengambil data dari Android Studio-nya. Jadi sama seperti MySQL, pada saat membuat database SQL ini kita membuat kolom, membuat baris gitu ya, menambahkan baris. Cuman bedanya kalau di MySQL kita sudah punya third party aplikasinya, XAMPP gitu ya. Nah, kalau di sini kita bisa menggunakan ada banyak tools, bisa browser gitu ya. Ada juga SQLite online. Jadi kalau kita ingin lihat isinya gitu. Jadi pada dasarnya data yang kita simpan itu dia create di dalam storage-nya perangkat kita, handphone kita lah simpelnya gitu ya. Di folder database, lalu dia create sebuah file namanya biodatadiri.db. Nah, kalau kita ingin lihat isinya dan apa yang sudah terdapat di dalamnya, kita bisa ambil datanya, itu ada di device file explorer, nanti ditunjukkan di praktikumnya. Lalu data package-nya, apa nama package-nya, lalu pilih folder database, lalu filenya .db. Jadi yang .db, lalu save as, simpan di folder. Nah, ini contoh, kita bisa open file tadi di sqliteonline.com. Ini yang online gitu ya. Pilih db-nya, select filenya, lalu bikin query. Ini contohnya select from your data, lalu di run. Ini adalah result-nya gitu ya. Oke, itu untuk SQLite. MySQL nanti setelah UTS. Nah, project yang akan kita gunakan itu masih project yang lama. Di project yang kemarin kita sudah membuat kira-kira seperti ini ya. Mudah-mudahan semua sudah selesai mengerjakan seperti ini. Klik kalkulator, muncul kalkulator. Nah, lalu kemarin saya minta menambahkan button tambah data dan lihat data. Nah, tambah data dan lihat data inilah yang nantinya akan menggunakan database SQLite gitu ya. Tambah data, formnya sudah
dibuat minggu kemarin. Kalau yang sudah mengerjakan tugas harusnya sudah selesai ini ya. Kita tinggal ini kan formnya sudah selesai. Kita tinggal menambahkan Java-nya di Java-nya gitu. Lalu lihat data. Ini nanti untuk melihat data yang sudah kita tambahkan pada tambah data ini. Kalau sekarang ini belum ada fungsinya, karena memang belum disiapkan, insya Allah minggu depan. Saat ini kita fokus ke tambah data. Oke, gitu ya. Kita masuk ke modul. Untuk praktek besok, itu ada modul 6, Data Persistence SQLite. Ini projectnya, buka project yang telah dibuat pada unit kerja sebelumnya. Ini siapanya kayak gini ya. Ini contoh saja. Cuman kemarin kita sudah buat seperti ini. Sama, cuman ini bedanya ada tambahan satu button. Lalu ini namanya bahasa Indonesia gitu ya. Tambah data dan lihat data. Add data dan list data. Sama aja. Hanya beda teks saja gitu ya. Silakan disesuaikan. Lalu di tahap yang kedua, kita perlu menambahkan tadi ya, karena kita akan bekerja dengan SQLite, maka kita harus punya SQLite Open Helper gitu. Nah, di sini kita menambahkan kelas Data Helper sebagai SQLite Open Helper ya. Jadi nama kelasnya adalah Data Helper. Nah, dia berfungsi sebagai SQLite Open Helper tadi fungsinya gitu ya. Kalau nama data ini bebas ya. Mau data helper atau apapun bebas. Nggak harus data helper, cuman ini contoh aja. Tambahkan kelas data helper untuk proses pembuatan database SQLite. Klik kanan pada package, new Java class. Jadi kalau kemarin, kalau menambahkan activity itu kan klik kanan package, new activity, lalu empty activity. Nah, kalau ini, kita hanya membuat kelas. Artinya, karena yang dibuat kelas bukan activity, dia tidak akan meng-create layout-nya. Jadi kalau kemarin kita membuat activity, new activity, nah biasanya dia generate juga layout-nya. Kecuali kita nggak checklist gitu ya, kita hapus checklist-nya. Tapi normalnya activity itu dia akan generate layout. Nah kalau Java class ini dia nggak generate layout, klik new pada package, lalu pilih Java class. Kita kasih nama, namanya data helper gitu ya. Oke, ini project yang kemarin. Kita sudah punya main activity, menu tambah data. Klik kanan pada package, new Java class. Jadi namanya data helper ya. Klik OK. Oke, nah di data helper ini yang pertama kita import database SQLite, database dan Open Helper-nya. Lalu kita tambahkan metode SQLite Open Helper. Di sini kita declare nama database dan versionnya. Lalu ini sub SQLite Open Helper tadi untuk proses create database-nya atau menjalankan yang tadi sudah kita buat, database dan nama versionnya. Lalu ada dua metode di SQLite Open Helper, ada metode onCreate dan metode onUpgrade. Pada saat onCreate, saat kita create kita jalankan database-nya, pada metode onCreate ini kita membuat tabel namanya biodata. Di sini string, tipe data string, ini SQL. Nama variable ini boleh diganti, nggak harus SQL. Ini boleh apa aja namanya, cuman umumnya adalah SQL. Lalu ini fungsi create tabel biodata, ini di mata kuliah database. Fungsinya untuk nge-create tabel. Nama tabel ini bebas, nggak harus biodata sebetulnya, bebas yang lain. Cuma nanti kalau ini dirubah di
step selanjutnya kalian harus merubah ini gitu ya. Harus diingat. Lalu ini fieldnya, nama field, tipe data, ini dia primary key. Lalu nama field, tipe data, null isinya, nomor HP, tipe data, dan seterusnya sampai selesai sesuai dengan field yang ingin kita buat. Di sini contohnya sampai alamat ya. Lalu log, nah ini untuk ngelog aja. Kalau kita mau ngecek ini jalan atau enggaknya, kita bisa tambahkan log. Ini dihapus boleh nggak? Boleh gitu ya. Tapi ini jangan dihapus, ini yang penting. Ini proses eksekusi SQL. DB execute SQL. Lalu apa yang eksekusi adalah SQL. Jadi kalau di sini tulisannya SQL kecil semua, pastikan ini pun kecil semua. Kalau di sini teksnya bukan SQL, ya sesuaikan di sini gitu ya. Nah, itu yang pertama, proses create database dan tabel. Lalu yang kedua, ini ada proses insert data buat nge-generate awal dulu. Insert data ke dalam tabel data. Nanti kita mau lihat masuk nggak sih isinya gitu ya. Fungsi ini pun harusnya sudah dipelajari di mata kuliah database. Query-nya adalah insert into nama tabel. Lalu field-nya apa saja di dalam tabel tersebut. Values. Lalu nilainya apa yang ingin di-insert gitu ya. Sudah kita punya query, sekali lagi jangan lupa jalankan query-nya. Jadi kalau kita sudah punya query, itu hanya sebuah perintah. Kalau kita menjalankan perintahnya, yang akan jalan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah method on upgrade. Jadi di sini ada dua metode dari SQL Helper. Sekali lagi, on create dan on upgrade. Ini boleh dikosongkan nggak? Boleh sebetulnya. Cuman kalau mau aman, kita bisa gunakan untuk mengecek gitu ya. Contoh di sini ada fungsi dari ini string, deklarasi, tipe datanya string, namanya query. Ini adalah isi query-nya, isi dari string ini. Kok ini kayak gini gitu ya? Nge-declare dulu, baru nulis isinya. Kalau yang atas langsung ya. Oh tadi yang atas. Nah, string SQL langsung isinya. Ya boleh aja ya, bebas. Mau langsung kayak gini silakan. Mau dibuat dua tab seperti ini juga silakan. Lalu jangan lupa, nah ini fungsi dari query-nya adalah drop tabel if exists biodata. Jadi drop tabel atau hilangkan tabel jika sudah ada tabel biodata aja. Kalau udah ada tabelnya yang sama, ya jangan ditambahkan gitu ya, nggak jadi. Oh, ini eksekusi query-nya. Lalu ini proses on create database. Kalau dia tadi di on upgrade, ini boleh dikosongkan nggak boleh gitu ya. Tapi kalau ini yang namanya dia on create ya harus ada isinya ya. Kita create database. Oke, kita coba saja. Nah, kalau kita menemukan yang seperti ini, boleh gak langsung copy semuanya? Boleh aja, cuman hati-hati gitu ya. Kalau mau aman, dan pastikan package jangan sampai ganti gitu ya. Ini kemarin pas praktikum, banyak yang keliru juga sepertinya. Jadi saat di modul ada source-nya, kalian copy langsung dari atas, padahal package-nya beda. Nah, dia akan kacau biasanya nanti, banyak errornya. Boleh step by step seperti ini, gitu ya. Nah, tadi Android. Oke. Kita mau langsung sekalian gelondongan, biar cepat gitu ya. Silakan aja, yang penting kalian tahu atau paham fungsi-fungsinya. Langsung aja, biar cepat. Oke. Oke, banyak yang merahnya. Oke, di Android Studio ada fungsi reformat code ya, kalau kalian ingin merapihkan code, reformat code. Banyak merah, set creatable data. Oke, berhasil.
Next no. Oke, ini harus naik karena dia satu query string. Oke, selesai. Ini kenapa nggak mau reformat ya? Satu-satu berarti. Substring. Kita declare query. Isi query-nya adalah drop tabel. Query uncreate db. Oke, kita ke bawah kan, ini ya. Ini Open Helper sudah siap. Kita sudah punya sebuah kelas namanya data helper. Di sini kita membuat sebuah database biodata diri.db, lalu ada tabel biodata. Kita coba run dulu. Takut ada yang error. Oke, nggak ada yang error sepertinya. Oke, jadi kalau kalian ngikutin source code yang ada di modul, harusnya nggak ada yang error gitu ya. Nggak ada yang saya salah-salahin kok source code-nya. Oke, kalau kita sudah punya Open Helper-nya, data helper-nya, sekarang kita akan buat fungsi untuk insert data ke SQLite gitu ya. Bagi yang sudah mengerjakan tugas 4, tentunya sudah punya file ini ya. Activity tambah data gitu ya. Kita sudah punya activity tambah data di sini. Layout-nya juga kita sudah punya. Layout activity tambah data. Lama. Oke, udah terlihat di sini ya. Ini adalah layout tambah data di aplikasinya. Close saja. Biar dapat. Nah, setelah kita create Open Helper, ini di modulnya menampilkan list dulu. Cuman saya pikir biar langsung ke proses form yang sudah kita buat. Nah, kita lompat ke yang tambah data. Karena form yang sudah siap itu yang tambah data ini gitu ya. Jadi kalau list kan belum siap datanya di project kemarin, yang sudah siap itu adalah form tambah data. Nah, kita bisa mengerjakan dulu yang proses tambah data. Biar jalan dulu ya aplikasinya keseluruhan. Oke, modifikasi file tambah data.java untuk proses menambahkan data ke database. Jadi kita sudah punya project yang ini. Sekarang tinggal kita modifikasi agar bisa menambahkan data ke dalam database. Yang pertama harus dicek atau dipastikan adalah kalau kita menggunakan source code yang ini, yang tambah data ini, pastikan XML-nya itu kita menggunakan dari yang ini gitu, dari yang modul ini. Ini ya. Nah, untuk membuat view ininya pastikan sama dengan ini. Kalau ada yang beda, ya mau gak mau harus disesuaikan dengan source code-nya nanti ya. Contoh di sini ada edit text-nya, edit text 1, terus edit text 2, button-nya, button 1, button 2. Kalau kemarin kalian ininya dirubah, gak masalah. Cuma nanti di source code tambah Java-nya itu tolong disesuaikan gitu ya. Kalau enggak, pasti banyak yang error. Oke, kita lompat ke tambah data. Yang perlu disiapkan, import beberapa widget
dan libraries yang dibutuhkan, gitu ya. Karena ini kalau enggak sih tinggal ALT enter aja seperti biasa gitu ya. Jadi kalau ada yang merah-merah, importnya nggak ada, tinggal ALT enter. Aduh, kacau nih. Dia nggak mau nge-reformat aja. Reformat, oke. Nah ini kayak gini semua karena belum digunakan gitu ya. Oke, step 1 udah. Yang kedua, declare beberapa variabel. Yang pertama kursor. Tadi ya, karena kita bekerja dengan SQLite, kita perlu tipe data kursor. Terus tadi kita punya data helper yang sudah kita create sebelumnya. Nah, di sini kita panggil, lalu kita kenalkan dengan nama DB helper. Nama ini bebas gitu ya. Ini button tadi sudah ada. Button 2 di sini saya kasih contoh ton 1, ton 2. Edit text juga tadi sudah ada teks 1, 2, dan 3 seterusnya. Nah, ini boleh kita tambahkan sebagai deklarasi variabel. Ya Allah. Reformat. Mau gak mau. Oke, sudah. Ini juga masih seperti disable karena belum digunakan gitu ya. Lalu di bagian selanjutnya, ini set content view sudah. Selanjutnya, Waalaikumsalam. Selanjutnya kita proses menghubungkan, ini seperti di activity kemarin ya, di kalkulator juga sudah dicontohkan, menghubungkan antara resource yang ada di file lain dengan file Java yang ini gitu ya. Mulai dari data helpernya, lalu teks yang digunakan, edit teksnya, button, dan seterusnya. Gitu ya. Ini kita tambahkan ke sini. Yes. Waduh. Harusnya sih biasanya langsung kok, ini dari berantakan terus ya. Nah, lalu tadi kita punya 2 button. Ada button 1 dan button 2. Terus saya declare dengan nama ton 1 dan ton 2. Sekali lagi, nama ini bebas gitu ya. Nama ini bebas. Yang penting di atasnya disesuaikan. Kalau ini nggak bebas. Ini harus sesuai dengan file XML-nya gitu ya. Tolong sekali lagi diingat, ada beberapa variabel yang kita bebas mendeskripsikan. Ada beberapa variabel yang kita nggak bisa seenaknya gitu ya. Kita harus cek di file layoutnya apa gitu, biar dia kenal. Kalau dia nggak ada, ya nggak akan dikenali gitu ya, pasti error. Nah, di button yang pertama, nah ini kalau kemarin kita menggunakan event handler on click view, nah sekarang kita menggunakan set on click listener. Sama aja sebetulnya gitu ya, prinsip kerjanya. Intinya saat button itu diklik, apa sih yang akan terjadi gitu. Yang pertama, ketika diklik, kita akan memanggil fungsi SQLite database, lalu disimpan dalam, kita bikin variabel DB. Di DB ini kita memanggil SQLite Open Helper. Sekali lagi, kita nggak bisa langsung eksekusi tanpa SQLite Open Helper. SQLite Open Helper-nya ada di mana? Jadi kenapa ini kita panggil DB Helper? Karena dia yang mendeskripsikan data helper. Di mana data helper ini adalah merupakan SQLite Open Helper gitu ya. Apa yang kita panggil, karena kita akan insert data, kita minta fungsi get readable database agar database-nya bisa ditulis gitu ya. Kita bisa menuliskan data ke dalam database SQLite tadi. Lalu ini proses, nah ini langsung. Jadi ini adalah boleh seperti ini. Jadi ada berbagai cara gitu. Jadi kalau kita nanti lihat source code di beberapa tempat, kok tadi yang pertama dia bikin string, DB, lalu query, terus DB SQL. Kalau yang ini langsung gitu ya. DB dot eksekusi SQL-nya, query-nya langsung ditulis. Nah ini harus paham ya bahwa ini langsung ya. Jadi dia langsung mengeksekusi query dan langsung dituliskan query-nya. Insert into biodata. Ini sesuaikan dengan nama tabelnya. Kalau ini udah sintaknya, jangan dirubah-rubah. Ini field yang ada di dalam database, pastikan
sama fieldnya seperti yang tadi open helper. Lalu valuesnya apa? Jadi masukkan ke dalam tabel biodata apa yang diinsert. Yang pertama text 1 get text to string. Sekali lagi, karena di Java dia hanya kenal string, maka apapun yang diinputkan, kita akan generate atau di-parsing ke dalam tipe data string ya. Oke, kita ambil teks dari ID text 1, lalu parsing parameter ke string. Seterusnya, sesuai dengan, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya, sesuai dengan edit text-nya ada 5. Jadi ini query-nya, langsung dieksekusi ya. Lalu ini hanya menampilkan teks, tapi belum ada decision-nya. Harusnya ada decision ini. If ini berjalan, maka tampilkan toas berhasil. Else, tampilkan gagal. Cuman ini enggak langsung ini, enggak masalah sih. Ini list data. Oh, ini nanti. Ini kalau sudah ada list data, lihat data. Karena kita belum punya, ini nanti bisa disembunyikan dulu gitu ya. Lalu finish, selesai. Lalu ini button 2. Button 2 itu tadi yang kembali ya. Jadi ada button simpan dan button kembali. Jadi kalau fungsi simpan, kita insert data yang ada di sini. Tapi kalau tondo ini kembali, dia akan destroy, nge-finish activity ini. Dia akan kembali ke halaman sebelumnya, yaitu ke sini gitu ya. Yang tadi yang ke menu gitu. Ini button 1, yang tadi button 2. Oke, kita langsung coba tambahkan. Oke, sudah habis. Kita tambahkan fungsi button 1, button simpan. Sama, ini harus di reformat code. Gak mau dia. Ada to-do-nya ya. Dataset, SQL database. Query-nya. Query biarin aja. Toas. Oke, ini toas. Kita pindahkan ke bawah. Berhasil. Toas length show. List data ini dia ini nanti untuk menampilkan atau untuk menu lihat data. Jadi setelah kita insert data, nanti aplikasinya dia langsung lari ke halaman lihat data. Cuman karena ini belum ada, kita jadiin komen dulu. Finishnya jangan dipakai, nanti dia nge-finish itunya ya. Oke. Ini untuk on click atau fungsi dari button simpan ya. Oke, sampai sini. Lalu kita ambil fungsi untuk button kembali. Oke, habis. Sama ini. Format code. Untuk destroy activity yang sedang dibuka. Finish. Oke, sudah nggak ada error. Sekali lagi kalau kalian copy dari sini, harusnya nggak ada yang error. Nah, tadi, oke. Nah, di modul, nggak ada itu ya. Oke, di modul ada yang kurang. Tolong perhatikan. Untuk melakukan perintah, ini kan dia menggunakan storage ya, storage dari device yang kita punya. Maka ada di Android manifest-nya, kita perlu menambahkan permission untuk read-write storage gitu ya.
Kita coba tambahkan aja untuk read external storage. Nanti untuk location kita juga bisa menambahkan user permission untuk internet dan sebagainya. Nanti coba kalau ada bermasalah jangan lupa tambahkan ini gitu ya. Biasanya ada yang bermasalah, jangan lupa tambahkan ini. Oke, tadi nggak ada yang merah. Kita coba cek lagi. Ini double nih, nggak digunakan. Boleh dihapus. Oke, tambah data extend. Oke, nggak masalah. Extender berhasil. Oke, kita coba. Bismillah. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita coba fungsi tambah data. Kita masukkan data. 1, 2, 3, 4. Misalkan itu ya. Laki-laki. Alamat. Nah, rencananya nanti untuk alamat ini mau saya joinkan dengan location based service ya. Jadi kita ngambil alamat itu berdasarkan lokasi kita saat ini gitu. Oke, ini datanya kita simpan. Oh, kok gak muncul TOS berhasil? Bu. Bentar ya. Nanggung dikit lagi. Karawang. Simpan. Nah, berhasil ya. Berhasil. Taunya berhasil dari mana, Pak? Ya karena kita belum punya fungsi lihat. Nah, ininya kita belum jalan. Kalau mau lihat berhasilnya, mau gak mau, langsung dari device explorer-nya gitu ya. Tapi nanti minggu depan, kita bisa lihat dari sini hasilnya. Oke. Untuk melihat hasil yang sudah kita inputkan tadi, kita bisa tadi yang di materi ini, yang di bagian ini, device file explorer gitu ya. Di sini kita device file explorer, lalu cari data, lalu cari package-nya, example, my application. Nah, di sini ada folder database. Nah, lebih data diri. Kita bisa save as ke desktop aja ya, biar gampang. C user Wahid. Sorry. Kok ada ya desktop? Di dokumen aja. Public dokumen. Kita oke. Kita cek di dokumen. Kok nggak ada? Bentar, jangan di situ deh. Save as, yang gampang nyarinya. Oh, ini desktop nih. Desktop, oke. Kita lihat, nah ini ada. Biar data diri .sql ya, database file. Oke, kita bisa memanfaatkan tools online. Masih data online. Lalu kita open filenya.
OpenDB tadi di desktop. Lalu kita cari mana tadi? Kok nggak ada sih? Desktop desktop drive itu. Nah ini biodata diri. Oke. Nah kita sudah buka DB-nya. Kita coba panggil. Select from. Ini apa? Biodata ya. Biodata kita run. Nah ini data yang tadi sudah kita simpan. Kalau kita nambahin data lagi gimana Pak? Nggak bisa langsung. Karena sekali lagi ingat ini bukan client server. Beda ceritanya kalau client server. Kalau client server, di sini kita nambah data gitu ya. Misalkan nomor 4, namanya Budi misalkan gitu ya. Nomor HP 4567 laki-laki. Lalu ini alamatnya Karawang. Nah kalau client server ini simpan masuk ke sini. Tapi sekali lagi ini SQLite, dia penyimpanan internal di perangkat ini. Tentu saja kita nggak akan punya data Budi. Kalau ingin data Budinya, ya mau nggak mau kita harus lakukan penarikan data lagi, gitu ya. Ini harus kita tarik lagi, save as lagi, simpan di desktop, refresh. Oke. Baru kita buka lagi file OpenDB desktop biodata diri, select from biodata run. Nah barulah masuk si Budi gitu ya. Itulah bedanya kalau SQLite dengan MySQL ya. Kalau MySQL langsung, kalau ini ya mau gak mau karena dia internal penyimpanannya sesuai filenya. Oke, itu untuk demonstrasi praktik membuat SQLite database dan menambahkan data ke dalam database SQLite tersebut, gitu ya. Untuk menampilkan datanya kita akan kerjakan minggu depan. Sampai sini lumayan panjang. Sengaja saya nggak stop dulu biar videonya utuh. Jadi ada yang dari kemarin itu banyak yang karena kepotong-potong pertanyaan, punya bingung katanya. Oke, baru sekarang saya open sesi tanya jawab. Enggak, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Saya stop presenting. Silakan, siapa itu? Duta, Faris Duta. Pak, izin bertanya soal yang tadi kan kalau misalnya Java itu kan cuma membaca string aja ya Pak. Iya betul. Nah, terus kalau misalnya di kayak contohnya di nama gitu, kita punya kolom namanya nama itu kan pasti isinya kan cuman string aja gitu. Nah, nggak usah pakai kita parsing ke toString itu bisa nggak Pak? Jadi langsung gitu. Bentar. Langsung. Kalau dari string harusnya bisa. Kalau dari string lagi. Ya, cuman kalau dia dari number harus. Cuman kalau untuk jaga force close aplikasi, tambahkan aja untuk semua field yang kita ambil. Khawatir ada yang salah input, ya namanya jempol ya, input nama, dia salah ngetik, harusnya nama kan namanya nama huruf semua, dia ke input angka misalkan nggak sengaja, takutnya kebaca numbernya, maka mencegah force close aplikasi, disiapkan aja semua kemungkinan, di get to string dulu semua gitu. Ya, terima kasih gitu. Pak. Ada lagi? Kalau nggak digituin nanti ada yang salah input, dia force close aplikasinya, gitu. Karena bingung ini kok saya nerimanya number misalkan. Ada lagi?
Nggak ada? Pak, saya mau bertanya, Pak. Enggak, Muhammad Gusti. Itu kan Android itu ada permissionnya, Pak ya? Nah kan database itu kan kita naruh datanya di penyimpanan HP Androidnya kan ya, Pak ya? Nah itu perlu permission nggak, Pak ya? Permissionnya? Bisa tambahkan tadi, permission internal storage atau external storage. Tambahin aja di permission di Android Manifest. Oh. Ya. Tambahin permission ya. Di Android Manifest-nya ya, users permission, internal storage, external storage gitu. Tadi sudah saya contohkan di videonya. Betul, perlu permission. Oke. Ada lagi? Apalagi nanti kalau pakai MySQL, ya perlu permission internet karena dia ngelewatin protokol HTTP ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke, karena sudah banyak tamu yang menunggu. Jadi, untuk pertemuan sesi ini, karena sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Tugasnya akan segera saya rilis di e-learning. Tapi secara umum, tadi sudah tugasnya akan seperti tadi ya, membuat fungsi tambah data. Jika ada yang terlewat, atau belum dipahami, silakan diputar ulang videonya, nanti saya share di e-learning. Cuma nunggu convert ke YouTube dulu ya. Oke, mudah-mudahan siang atau sore sudah bisa saya upload videonya. Sampai jumpa besok. Jangan lupa isi kehadiran hari ini dan jangan lupa daftar praktikum untuk besok. Dan yang belum mengerjakan tugas 4, hari ini terakhir sampai jam 11 malam, silakan dikerjakan, jangan sampai terlambat. Terakhir, terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di praktikum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.